Menurut Bung Karno, laki-laki dan perempuan adalah dua sayap dari seekor burung. Mengapa perempuan-perempuan kita itu tidak maju? Tidak ada semangat untuk berlari secepat laki-laki. Atau melebihinya bahkan. Iya, karena budaya menurut saya. We are strong woman since the beginning. Bukan karena di sini. Mimpinya itu memang ya menjadi istrinya orang kaya. Atau istrinya pejabat negara. Atau istrinya pengusaha yang sukses. Sangat sedikit jumlahnya yang menginginkan menjadi wanita karir. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling oleh sejarah. Mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Generasi saya terutama paling rusak. Generasi saya itu generasi ibu-ibu yang sebagian besar mindsetnya adalah membantu anak-anaknya menyelesaikan tantangan yang dia terima di sekolah. Membuatkan PR, membuatkan prakarya, menyiapkan baju, menyetrikakan baju, membawakan bekal. Sehingga anak-anak ini menjadi sosok-sosok yang sangat tergantung. Dan bermimpi bahwa kenikmatan hidup, kebahagiaan itu semuanya disiapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu parah memang generasi saya itu. Perempuan terutama ya. Dan mimpinya itu memang ya menjadi istrinya orang kaya. Atau istrinya pejabat negara atau istrinya pengusaha yang sukses. Sangat sedikit jumlahnya yang menginginkan menjadi wanita karir. Yang merdeka dengan sendirinya. Ya, tapi itu keuntungan bagi saya. Karena kompetisi saya menjadi lebih kecil. Ya, cuma prihatin juga. Karena jumlah wanita yang terlibat di dalam politik itu sangat kecil. Apa sebenarnya yang membuat mereka tidak ingin berpolitik? Iya, rupanya memang budayanya demikian. Jadi kita dari kecil perempuan itu kalau jalan sendiri kan nggak boleh. Bapak, ibu, pak de, bude kita orang-orang tua selalu mengatakan ditemani. Kasihan dia perempuan. Seolah-olah kita itu makhluk yang harus dikasihani. Kalau jalan sendiri aja nggak boleh. Siapa yang akan mengganggu kita? Aneh kan? Nah itu budaya itu sulit sekali dirubah. Sampai sekarang pun masih. Sebenarnya dari mana proses perubahannya? Jawabannya hanya di pendidikan. Kembali lagi ke pendidikan. Iya. Apakah sistem pendidikan kita itu membawa pada perubahan? Itu. Menurut Bung Karno, laki-laki dan perempuan adalah dua sayap dari seekor burung. Dua-duanya harus sama dan seimbang. Jika burung ini mau terbang, dua-duanya harus dikepakkan. Dengan kekuatan yang sama. Jika salah satu sayapnya itu patah, atau katakanlah karena sayapnya ini punya jiwa sendiri, jadi dia malas gitu, atau lagi ilfil gitu, ya nggak terbanglah burung itu. Maka untuk membangun Indonesia itu diperlukan peran laki-laki dan perempuan. Saya melihat dari waktu ke waktu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan. Ya. Walaupun selisihnya itu hanya sekitar 50 ribuan lah. Tetapi lebih banyak perempuan. Kalau sama saja, ibaratnya negara ini seekor burung, sama. Itu kan
terbangnya baru bener. Lah ini tuh lebih banyak perempuan lah. Perempuan itu cobalah faktanya hari ini. Sebagian besar itu masih berada dalam budaya yang tadi saya sampaikan tadi. Tercetak bahwa kita ini makhluk yang sangat senang untuk dilindungi. Bahagia kalau dikatakan harus dilindungi. Aneh memang orang Indonesia itu. Nyetir mobil sendiri walaupun dia bisa, kalau ada kakaknya atau adiknya yang laki-laki yang diutamakan pasti iya. laki-laki. Dan pasti si cewek ini sebagian besar rewel karena aku perempuan gitu. Kayak seolah iya. Kayak seolah bahwa kalau perempuan itu kalau ada laki-laki ya nggak nyetir, yang nyetir ya yang laki-laki gitu. Nah, menurut saya mengapa perempuan-perempuan kita itu tidak maju? Tidak ada semangat untuk berlari secepat laki-laki. Atau melebihinya bahkan. Iya, karena budaya menurut saya. Bayangkan satu banteng perempuan Senayan. Ada kemiripan di dalam karakter kita itu. Walaupun ada yang tomboy bentuknya. Ya, ada yang halus seperti Putri, kayak Mbak Putih itu. Oh iya. Tapi coba lihatlah ketika mereka berbicara. Ketika mereka menyampaikan pendapat yang orisinil ya. Bukan pada saat diminta untuk membacakan teks di atas podium, pendapat fraksi itu tidak bisa dinilai kalau itu. Tapi ketika dia berada di komisi dan menyampaikan pendapatnya tentang berbagai macam hal yang ada di rapat pada saat itu, ada kemiripan. We are strong women since the beginning. Bukan karena di sini, tetapi karena memang dari awal kita itu memang perempuan-perempuan yang memang memiliki kekuatan di beberapa titik. Entah itu karakternya, entah itu keinginannya, entah itu daya juangnya, atau apapun. Tapi we are strong women. Kecantikan yang dimiliki Mbak Putih Soekarno ini, atau Mbak Puan Maharani, itu kan kalau misalnya dia diam pakai konde, kemudian dijejer-jejer pada saat misalnya ada saudaranya menikah gitu, nggak kelihatan. Tapi begitu mereka duduk di ruang komisi misalnya, berdebat untuk memutuskan sesuatu, barulah ketahuan karakternya. That they are strong woman. Seseorang yang bisa duduk di Senayan ini kan berarti dia adalah pemenang dari sebuah kompetisi yang sangat berat. Jika dalam satu dapil itu ada 10 orang caleg, kemudian yang maju itu adalah 28 partai, itu berarti kalau dia jadi dia mengalahkan berapa orang? Banyak. Ya, karena ini pemenang ini, the winner. Walaupun pemenangnya itu nggak cuma satu ya, pemenangnya berarti jumlahnya bisa dari itu 10 ya 10 orang dari berbagai macam partai. Dan latar belakang tentunya. Ya. Dan kemungkinan juga tidak berasal dari wilayah yang harus dimenangkan itu. Beda dapil seharusnya. Betul. Puan Maharani tinggal di Jakarta dengan darah campuran berbagai macam. Ada sih Jawanya, tapi kan tidak semua. Dia harus bertempur di Jawa Tengah. Dan mendapatkan perolehan suara tertinggi berapa di Indonesia. 400 lebih loh. Kalah yang cowok-cowok itu semua, Bu. Ya, misalnya kalau di dalam satu dapil kan nggak bisa perbandingkan ya. Coba di dapil yang lain. Kan begitu. Tapi memang itu kelebihan orang per orang ya. Dan menurut saya tidak hanya di PDI Perjuangan sih, perempuan yang bisa lolos dengan
anu sendiri ya. Oh. Kan ada juga yang karena dia dibantu oleh suaminya atau Dalam bapaknya gitu.